Halo semua, jumpa kembali di S3 Perbanas, S3 Sharing Singkat Sustainability bersama program studi Doktor Manajemen Berkelanjutan Perbanas Institut Jakarta. Saya Hardi Hermawan dan kali ini kita akan membahas tentang perubahan iklim dan peran industri asuransi. Saya sudah bersama dengan dua orang teman sekelas saya yang juga merupakan praktisi di industri keuangan, industri asuransi, industri perasuransian. Ada Bung Marah Kerma Manurung, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Dan ada Bang Alan Yazid, apa kabar Bang Alan? Kabar baik. Kabar baik. Jadi sekarang perubahan iklim musimnya ya? Ya. Benar. Orang asuransi ngeri bener ya lihatnya. Wah, iya, Pak. Jadi apa yang bisa dicermati dari perubahan iklim itu? Apa Ya. maknanya? Nah, ini kalau perubahan iklim ini kan sesuatu yang sifatnya nih ada perubahan dari satu kondisi. Kalau yang sekarang ini kan dia hari-hari gini kan kita lihat ini makin ekstrim ya, makin tidak terprediksi gitu. Nah, asuransi itu kan ini Dia tahu jawab ganti rugi terus. iya, asuransi ini kan juga harus memitigasi dong. Iya, Ini iya. bagaimana nih? Kalau Oke. sampai iklim-iklim ini kita tidak mitigasi secara tepat, Emang bisa mitigasi iklim? Gimana caranya? mitigasi kan bisa dilakukan. Udah kayak dewa laut aja, bukan? ya. Tapi jadi percaya ya, perubahan iklim itu memang nyata ada. Ada dan terbukti dan ada faktanya. Kita bisa lihat dari Kan katanya itu hoax. enggak, kalau abang bisa lihat dari historicalnya dari tahun ke tahun. Enggak, yang ngomong bukan saya. Presiden Donald Trump. Mak, Ya, tapi Presiden Donald Trump juga menyadari dampak perubahan iklim itu di sana dengan terbakarnya kota Los Angeles. Iya, itu California kan ya. salah satu bukti ya. Itu salah satu bukti. Jadi benar nih perubahan. Iklim kita ini berubah benar. Berubah dong iklim itu. LA terbakar di musim dingin. Coba Iya. bayangin. Itu kan suatu luar biasa ya. Iya. Gitu. Dan udah tekor nih industri asuransi ini. Itu makin tekor kalau tidak dimitigasi kan gitu bos. Gitu. Jadi perlu dimitigasi itu. Selama ini udah segimana sih tekornya? Tekornya- Karena bencana iklim ya. Kalau California itu kan itu sampai berapa itu kemarin itu ya? 30 miliar dolar. 30 miliar dolar. Kalau dirupiahin itu sekitar berapa itu ya? 30 kali 16, 460, 480. Kan gitu ya? Iya. Itu Bencana dalam waktu 2 minggu aja tuh. betul. Itu kan 480 gerus banget itu. Iya. Fondasi asuransi kan bisa kegoncang itu, Bos. Ya. Jadi serius ada yang namanya perubahan iklim. Dan itu menimbulkan kerugian. Tadi berapa di California? Sekitar 30 miliar dolar. 400 triliun something itu ya. 480 480 triliun, ya. Kalau dikurskan atau dirupiahkan 16 dengan ribu. kurs sekarang. Iya. Dan itu hanya 2 minggu. Ya. Sangat singkat. Sangat singkat. Tapi bisa membabat fondasi asuransi bisa kegoncang itu, Bos. Masa sih segitu aja 400 triliun kan kecil lah buat industri asuransi. Itu kan baru satu iklim yang terjadi di Los Angeles. Itu tempat lain kan juga mungkin akan ada bencana nanti. Kalau itu terjadi, asuransi bisa benar-benar bangkrut, Bos. Well, jadi ini bukan urusan asuransi doang kan kalau udah begini. Mana bisa, ini cuma unsur asuransi. Asuransi itu kan cuma salah satu. Asuransi cuma salah satu. Nah, tapi begini. Kalau kita bawa nih, misalnya ke Indonesia nih. Asuransi ini kan masuk bencana nih ya. Ya. Nah, kalau di luar negeri yang seperti ini, itu kepedulian atau keterlibatan pemerintah itu nyata, Bos. Tapi dulu jangan dulu masuk Indonesia deh. Kalau di mana misalnya? Nah sekarang di Amerika ini dulu. Tadi saya ingin tahu benar nggak sih dengan satu kali bencana itu bisa babak belurnya bisa-bisa. Benar. Berapa bulan sebelum kebakaran di LA itu ada kapal tankernya Singapura milik Singapura yang nabrak jembatan di Baltimore. Oke. Yang menyebabkan Tapi kan itu masih perdebatan bukan bencana kan? enggak, itu gara-gara air di sungai itu naik. Oke. Kaitannya kepada air laut meningkat. Jadi tinggi kapal Permukaan. tanker ini permukaannya kena di jembatan Baltimore tersebut di kota Baltimore ya. Itu perubahan iklim. Itu perubahan iklim Nyata. nyata.
sehingga perusahaan yang menanggung asuransi itu langsung bangkrut karena dia nggak nyangka ini bisa kejadian. Ya. Oh, Kalau oke. ditambahkan dengan LE tadi, biayanya udah bisa kelihatan ya. Berapa tahun kemudian kalau kita lihat yang besar adalah bencana alam di Fukushima, di mana reaktor nuklir Jepang bocor. Tapi kan itu reaktor bukan. Ya, cuman ini terjadi karena tsunami dan gempa bumi yang bersamaan. Ya, manusia sudah namanya Jepang sangat sadar risiko. Dia bikin reaktor nuklir itu kalau terjadi gempa bumi, reaktornya dibawa ke laut. Kalau Ya. terjadi tsunami, dibawa ke darat. Nah, sekarang ini gempa bumi dan tsunami bersamaan. Bareng-barengan, iya. Wassalam. dia. KO. Inilah ya. Ini di negara yang memang sudah sadar risiko ya. Ya, dan industri asuransinya sudah berkembang sedemikian kuat, berabad-abad. Betul. Dan itu pun masih tumpur ya, masih. Tapi kan ada reas. Betul, reas. Jadi kan kalau reas ini kan sederhana itu asuransinya asuransi. Iya. Masa nggak bisa cover? Bisa di cover, tetap bisa di cover. Mekanisme reas itu kan satu apa ya, spreading of risk ya. Itu kan penyebaran risiko juga. Nah, tapi yang namanya risiko kalau ini tidak dimitigasi dengan bagus, walaupun perusahaan asuransi disupport atau didukung oleh perusahaan asuransi, ya tetap aja nanti akan hancur juga kan finansialnya kalau tidak dimitigasi dengan bagus. Kan Oke. Jadi Anda seolah-olah melihat ini akan bakal makin parah nih dampak dari perubahan iklim ini. Kalau kita tidak mengulangi perubahan iklim ini, kalau kita tidak siasati dengan mitigasi risiko yang lebih terukur, ya bahaya ini bos. Ya tapi kan nggak mungkin kita bisa atasi sendiri yang namanya perubahan iklim, namanya alam semesta gitu kok. Itu betul. Asuransi dan reasuransi itu tidak boleh sendirian. Oh. Ini kan harus apa namanya itu ya? Bersama. Kolaborasi, partnership. Nah, ini ada istilah apa tuh yang P3 ya? Apa planet? No, bukan kan. Public partnership. Oh, public private partnership. Public private partnership. Nah, ini menarik nih. Jadi misalnya kayak di di Jepang. Ya, di Jepang ya. Itu pemerintah hadir bersama dengan perusahaan-perusahaan asuransi di sana untuk menanggulangi bencana gempa bumi. Oh, di sana memang sangat sering terjadi gempa bumi ya. Di Jepang ya. Nah, nama itu kalau nggak salah itu JER ya. Japan Earthquake Reinsurance. Jadi ini semacam pool nih. Kalau urusan gempa bumi ada pool asuransi. Ada poolnya asuransi dikoordinasikan pemerintah, anggotanya itu perusahaan-perusahaan asuransi itu. Betul. Itu kan untuk membantu finansial. Kan gitu. Nah, di Amerika misalnya kalau nggak salah itu ada juga namanya itu kayak apa namanya itu ya? Kayak badan untuk penanggulangan masalah banjir gitu ya. Oh, banjir di sana. Banjir kalau di sana. Jadi kebakaran belum masuk nih. Kebakaran mungkin ada di sana juga. Tapi maksud saya, maksud kita nih ya, keterlibatan dan kepedulian pemerintah itu masuk di situ. Kan gitu ya. Jadi mungkin pemerintah bisa ikut di sini. Ya, pertama kali ya mungkin kesadaran dari pemerintah dan budaya sadar risikonya kita harus tiru dulu nih, minimal seperti Jepang. Sesudah sadar barulah kita perbaiki catatan-catatan asuransi kita. Misalnya perbaikan dari perhitungan aktuarianya dengan mencatat semua masukan dan statistik dari BNPB. Bencananya. Badan pengelola bencana seberapa frekuensi yang meningkat. Di daerah-daerah mana yang daerah merah, daerah kuning, daerah hijau, dan itu nanti disesuaikan dengan premi dari asuransi tersebut. Jadi harus melibatkan perusahaan swasta seperti Jepang Amerika itu, atau dibentuk seperti katakanlah BPJS kalau untuk urusan bencana kesehatan, tapi ini untuk urusan bencana. Seperti apa format yang menurut Anda paling ideal? Ya, jadi karena ini masalahnya ini kan tidak selesai di satu pihak ya. Dalam hal ini misalnya asuransi risk taker ya, gitu ya. Tapi asuransi juga memerlukan partnership, nah, kan gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya misalnya iklim ini untuk kita bisa mitigasi secara lebih bagus, ya kan gitu ya. Tentu kan ada model-model ataupun misalnya bagaimana memitigasi risiko itu secara lebih bagus. Nah, inilah perlu kita misalnya dari universitas, misalnya kan dapat masukan kan gitu ya. Yang kedua, penggunaan teknologi. Kan sekarang ini Iya, kan gitu ya. Ya perlu lah di mana sekarang udah nggak bisa, enggak. Betul, kan gitu ya. Nah,
hal-hal seperti ini sangat diperlukan oleh industri asuransi. Hmm. Kalau enggak nanti kan ya jebol lagi kan. Oh, oke. Sementara asuransi kan bagian dari Jadi asuransi ekosistem. sendiri siap, tapi saja ada pemerintah yang memberikan inisiatif untuk mengkonsolidasikan Betul. itu. Kalau menurut kita itu keterlibatan pemerintah dalam bencana ataupun misalnya terkait dengan perubahan iklim ini itu sangat-sangat diperlukan. Mendesak, Iyalah. kalau menurut saya sih malah Bukan mendesak. mendesak. Itu emang tujuan kita bernegara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Betul. tumpah darah Indonesia, termasuk dari ancaman bencana. Jadi Iya. perlindungan itu harus jalan. Cuma masalahnya pemerintah kita sanggup nggak atau siapa yang harus bisa melakukan inisiasi untuk itu, Bang Alan? Ya, ini bisa dilakukan bersama-sama dengan pemerintah baru yang saat ini dalam rangka membuat Indonesia ini sadar risikonya. Pertama kali itu, Ah, kedua mengundang para pemain, peserta di industri terkait ya, harus sadar kita ini di ring of fire. Jadi risikonya kurang lebih sama seperti Jepang juga. iya. Di mana kita punya gempa bumi, ada gunung meletus, ada potensi tsunami seperti di Melabo. Iya. Jadi pelajaran yang di Melabo kemarin juga harus diingatkan kembali dalam rangka kita berteknologi, berasuransi dan berusaha di negara kita ini bisa melindungi rakyat dan bisnisnya. Tapi industri asuransi kita ini kan katakanlah belum terlalu kuat untuk bisa kalaupun dikonsolidasikan oleh pemerintah, oleh negara. Apakah cukup sanggup mengatasi tantangan ini? Ya, jadi gini, data BNPB Hmm. ya tahun 2024 Oke. itu kejadian bencana lebih dari 2000 kali. Setahun. 1 tahun. 2024 aja. 2024 aja. Oke. Lebih dari 2000 kali. Nah, ini mau diapain? Ah. Kan gitu ya. Jadi kalau dibilang siap gak siap, memang kita harus mulai dari sekarang. Siap tidak siap bencana datang terus. Tidak bisa diprediksi Karena bencana ada ini. perubahan iklim juga. Jadi ini gitu. sangat urgent, Betul. sangat mendesak. Iya, ada itu, saya lupa namanya. Investasi Ah, untuk mengamankan ataupun misalnya memprediksi bencana ini, itu juga adalah salah satu persiapan untuk mereduksi bukan cuma bencana, bukan cuma kerugian secara ekonomi, tapi juga nyawa. Gitu. Jadi ini ya betul. ini nggak bisa diukur, ini priceless nih soal Jadi nyawa ini nggak nih. bisa diukur. Ini tujuan bernegara, Iya. ya, karena melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tapi Bang Alan, bagaimana kita bisa mewujudkan ini bisa diterima oleh semua kalangan bahwa inisiatif semacam itu harus segera dibentuk? Ya, sebagaimana kita ketahui Indonesia ini adalah negara yang sangat menarik bagi investor asing. Kalau investor asing itu kita beri tempat dan fasilitas yang baik dan kita punya kekayaan alam dan SDM yang berkualitas, mereka akan membawa dana mereka beserta know-how mereka. Oke. Nah, inilah merupakan calon-calon perusahaan yang akan ada di Indonesia yang mampu membayar premi dari perhitungan aktuari asuransi tadi. Oke, jadi badan ini pun juga bisa menjadi sebuah konsolidasi keuangan yang cukup kuat, Ya, yang bisa dimanfaatkan juga untuk memodali pembangunan kita. betul sekali. Ya, menarik sebetulnya kalau seperti itu ya, bisa katakanlah dia berkelanjutan juga ya dengan aktivitasnya. Nah, selama ini industri asuransi kalau tanpa itu di Indonesia keberlanjutannya bagaimana? Tantangannya? Nah, keberlanjutan di kita kalau misalnya kita tidak melakukan ini ya, jadi kalau kita tidak melakukan ini dari sekarang, ya namanya keberlanjutan itu mungkin tidak ada. Nah, makanya perlu begini. Apa sih yang misalnya oleh asuransi dan perusahaan asuransi ini harus lakukan? Harus bisa menyampaikan ataupun melakukan propose, melakukan mitigasi risiko bahwa ini semua bukan persoalan satu dua pihak, tapi ini adalah persoalan semua. Boleh ditambahkan? Ya. Negara, kan gitu ya? Ya, Tidak satu dua pihak, tapi semua terutama negara. Iya. Lalu? preventif selalu lebih baik daripada kuratif. Oke. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Nah, Kalau kejadiannya terjadi tanpa ada aspek sadar risiko dan preventif tadi, biayanya akan terkena kepada asuransi dan asuransi akan mengenakan premi yang lebih mahal lagi ke depannya. Mau nggak mau, suka nggak suka.
Tapi kalau ada aspek kesadaran, Ada pencegahan. ada pencegahan, itu tingkat kerugiannya lebih kecil. Ya. Sama seperti vaksinasi kita lakukan atau kita kena wabahnya belakangan. Dampaknya lebih berat di wabah. Ya. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh semua pihak yang terkait. Artinya edukasi, sosialisasi, komunikasi dari sekarang Termasuk harus begini. terus diterapkan. Jadi oke, ini ada tambahan sedikit. Jadi misalnya kayak asuransi ini sekarang kan memitigasi risiko ini juga mereka melihat, Oke, sekarang kita belum punya nih asuransi wajib gitu ya. Tapi dari asuransi atau reasuransi sendiri juga harus mengkreasi. Contoh, sekarang ini ada namanya parametrik. Ya, Apa gitu itu? ya. Asuransi parametrik. Asuransi parametrik ini sifatnya itu untuk memberikan perlindungan terkait misalnya kayak perubahan iklim ya. Jadi misalnya Itu nama produk. namanya ada parametric insurance. Contoh misalnya nih, kita ada permintaan. Di Sulawesi itu ada kokoa, ada pisang, Ya. satu lagi saya lupa komunitasnya. Jagung. Nah, mereka pingin melindungi kalau nanti ini selama musim tanam, karena mereka misalnya gagal Ya. karena terjadinya perubahan cuaca, nah, kan gitu ya. Misalnya curah hujannya ternyata terlalu berlebihan, Ya. curah hujannya ternyata kurang. Ya. Dengan parametric insurance itu nanti petani-petani di situ itu bisa terlindungi kan gitu ya. Nah, jadi Tapi kalau ini kan untuk kegiatan produktif. ya kan gitu ya. Oke. Nah, artinya perusahaan asuransi itu juga harus melakukan mitigasi, melakukan satu kebaruan. Jadi ada inisiatif yang Betul. muncul juga dari perusahaan asuransi Indonesia. Keberlanjutan industri asuransi ini juga kan harus mereka Tapi juga. susah nggak sih Kan gitu. sosialisasi komunikasinya menurut Anda? Sosialisasi itu kan namanya sosialisasi ya. Iya. Kalau ini tidak terus di campaign, karena begini, asuransi ini benar-benar sangat challenging di kita. Penetrasi asuransi di Indonesia itu mungkin baru sekitar 3%. Bayangin. Padahal sudah lebih dari mungkin 2 abad hampir. Bumi Putra 18. Still takes time kan itu ya. 18 kan? Iya. Ya. Tapi kan kita nggak boleh berhenti. Tapi nggak boleh berhenti. Ya, Harus betul. berlanjut. Itulah keberlanjutan. Kan Itulah gitu ya. keberlanjutan, itulah untuk memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan sekarang masih bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Exactly Pak. Itu loh Pak. Ini. Aspek profit, aspek planet, Dan aspek people. people-nya. Itu Tiga-tiga bisa ini aman semua. tidak boleh cuma 1-2, Oke. tapi semuanya harus juga dijalankan. Itulah kita lakukan upaya untuk bagaimana PPP yang lainnya, public private partnership, dikembangkan untuk insuransi bencana alam. Seperti itu ya. Persis. Oke. Demikian tadi Sistener perbincangan dengan 2 orang praktisi asuransi yang juga mahasiswa doktoral Perbanas Institute, Kirma Manurung dan Alan Yazid membahas tentang perubahan iklim dan industri asuransi. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.